Bab 461. Raja Barat yang sombong. Nak, berani sekali kamu, ucap pria berbaju emas itu, melihat pria di depannya. Lin Tian mundur beberapa langkah dan memandangnya dengan sedikit mengerutkan keningnya. Jelas dia bisa merasa kalau orang ini sangat kuat dari dirinya, tapi sayang yang datang hanya cloningnya saja, jadi kekuatan pria ini hanya di tahap tengah dari alam dewa. Jika aku tidak salah kamu Raja Barat bukan? Ucap Lin Tian dengan nada tenang. Kurang ajar, sungguh tidak sopan, ucap Situ Hong yang senang dengan adanya cloning ayahnya. Hanya cloning saja kenapa harus takut? Ucap Lin Tian lalu dia menutup matanya sebentar, tak lama pintu yang menghubungkan dengan alam dewa tingkat menengah terbuka. Dan aura Lin Tian yang tadi berada di alam dewa tingkat rendah langsung maju ke dewa tingkat menengah tahap awal, merasakan aura Lin Tian yang naik itu Raja Barat mengerutkan keningnya. Kamu sungguh jenius, dan aku memiliki alasan untuk membunuhmu nak. Ucap Raja Barat dengan senyum dingin. Oh, coba saja, ucap Lin Tian, mengganti pedang dengan tombak emas dan armor perang emas menutupi seluruh tubuh Lin Tian. Di saat orang melihatnya dengan armor emas itu mereka seperti sedang melihat dewa perang, dan bahkan aura Lin Tian juga telah berubah seperti dia telah membunuh banyak musuh selama ini. Lin Jing yang ada di dalam formasi terus berusaha berteriak tapi sayangnya formasi itu mencegah suaranya untuk terdengar keluar. Raja Barat berani menyentuh adikku, ayahku pasti akan membunuhmu. Ucap Lin Jing dengan sangat marah memandang Raja Barat. Boom, boom, Lin Tian dan Raja Barat bertempur di langit di hadapan mata seluruh orang yang ada di sana. Mereka masih dikagetkan dengan kekuatan Lin Tian yang tiba-tiba itu. Boom, Kekaisaran Api, Kerajaan Barat, berani sekali kamu menyerang keponakanku. Ucap Kaisar Api dengan marah di aula, tentu dia mendapat pesan dari paviliun alkimia. Aku akan pergi, ucap Kaisar Api. Bawa aku juga, ucap Longxian dan dua istrinya yang lain. Yang Kei mengangguk lalu pergi dari istana itu. Di suku es, api, angin dan bumi juga mendapatkan kabar yang sama, bahkan suku Phoenix, naga, harimau, dan kura-kura hitam juga mendapatkan kabar dari paviliun alkimia. Suku Api, Kerajaan Barat ini, pemimpin dari suku Api sedikit tidak senang dengan apa yang dilakukan Kerajaan Barat, karena dulu dia dan leluhurnya pernah menyelamatkan kerajaan tersebut yang hampir dihancurkan oleh Dewa Pelindung, tapi sekarang mereka malah dengan berani pergi ke benua Itmur membuat masalah di sana. Semua pemimpin suku itu memiliki pikiran yang sama, dulu mereka dengan rela menyelamatkan mereka tapi sekarang malah mereka melakukan hal bodoh lagi. Apa Raja Barat itu adalah otak udang? Pikir semua pemimpin suku itu. Kekaisaran Chu, Raja Barat, dulu kalau bukan karena para senior dan leluhur dunia dewa datang menyelamatkan hidupmu, apa kamu pikir aku akan membiarkan kamu hidup? Ucap Kaisar Chu dengan marah setelah menerima pesan dari paviliun alkimia. Tekanan yang melebihi di alam dewa membuat semua orang di sana ketakutan. Mereka juga berpikir kenapa kerajaan adat ini selalu membuat masalah dan jelas Kaisar Chu sangat marah sekarang. Mari kita ke sana, ucap Zhao Luzi yang kekuatannya juga berada di alam dewa tingkat tinggi. Kaisar Chu mengangguk lalu dia dan Permaisuri Zhao menghilang dari tempat itu di hadapan semua orang. Jelas mereka berpikir hal ini akan membuat dunia dewa heboh lagi seperti dulu. Sekte Seni Beladiri, Lindong, serta beberapa tetua dari sektenya dan tetua suku es sedang berdiskusi tentang beberapa masalah inak terjadi di benua timur. Dan saat dia akan berbicara, dia mendapatkan pesan yang sama dengan tetua agung dari suku es yang membuat wajah kedua orang itu berubah sangat jelek. Raja Barat, teriak Lindong dengan marah, bahkan suara itu terdengar di seluruh sekte seni beladiri, yang membuat Ying Huan dan Ling Qingzu muncul di aula tersebut setelah mendengar teriakan marah Lindong. Lindong kenapa? Tanya Ling Qingzu yang melihat wajah sangat marah Lindong. Kerajaan Barat dengan berani menyerang kerajaan yang berada di benua timur kita, katakan padaku apa aku terlalu lembut baginya? Ucap Lindong dengan marah. Dulu dia menyelamatkan hidup semut Raja Barat karena menghormati para ahli senior dan leluhur dunia dewa, tapi sekarang Raja bodoh itu berani membuat masalah lagi di tempatnya. Bukankah sama saja dia tidak menghormati dirinya sebagai penguasa benua timur? Tetua Agung suku es juga hanya bisa menggelengkan kepala setelah membaca pesan itu. Ada perasaan menyesal di hatinya karena dia dan leluhur suku es membantu menyelamatkan Raja Barat dulu. Orang bodoh. Ucap tetua suku es Deng Na wajah berat. Tapi di sana ada Lin Jing, jika ada malah pasti dia sudah memberikan berita kepada kita, ucap Lin Diao dengan cemas.
Lin Jing tinggal di kerajaan Ling untuk menunggu Lin Tian datang, tapi di saat kerajaan Ling diserang tidak ada kabar darinya. "Jika sesuatu terjadi pada anakku, akan kuratakan kerajaan barat," ucap Lin Tian. Lalu semua tetua penting dari Sekte Seni Bela Diri dan suku Es pergi mengikuti Lin Dong dan kedua istrinya ke kerajaan Ling. Boom, boom. Melihat Raja Barat dan Lin Tian yang bertarung seimbang membuat semua orang di sana merasakan jantung mereka berdetak lebih kencang. Meski itu hanya kloning dari Raja Barat, tetap saja kekuatannya melebihi seorang ahli di alam dewa tingkat menengah, tapi Lin Tian masih dapat bertahan sampai sekarang dengannya. Boom, tidak, aku harus melakukan sesuatu, ucap Situ Hong yang jelas merasa ayahnya dan Lin Tian tidak akan bisa menentukan pemenang, jadi dia mencoba memikirkan sesuatu rencana untuk bisa membuat Lin Tian menyerah. Dia lalu memandang Ling Xuer yang dijaga burung api tersebut, dia mempunyai rencana jahat di pikirannya. Tanpa menunggu lagi dia menghilang dan menyerang ke arah Ling Xuer dengan cepat tanpa disadari Lin Tian yang sedang bertarung. Arrrrrrrr. Burung api yang melihat itu langsung melihat Situ Hong dan maju ke depan melindungi Ling Xuer. "Kamu tidak akan berhasil," ucap Situ Hong melempar sebuah jimat yang membuat ledakan dan mata burung api menjadi tidak bisa melihat untuk sementara waktu. "Hahaha, Tian Lin, lihatlah wanitamu mati di tanganku," teriak Situ Hong yang sudah muncul di depan Ling Xuer dan mengarahkan pedangnya tepat ke perut Ling Xuer. Ling Xuer yang melihat itu mencoba menahan serangan pedang Situ Hong, tapi jelas perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Perut Ling Xuer ditembus pedang Situ Hong sebelum dia ditendang oleh Situ Hong ke bawah. Boom, bab 462. Lin Tian mengamuk. "Situ Hong!" teriak Lin Tian yang melihat Ling Xuer di tanah. Dia tidak peduli dengan Raja Barat lagi menggunakan kekuatan ruangnya dan muncul di samping Ling Xuer. Dia dengan cepat memasukkan pil ke mulut Ling Xuer, lalu dengan aura membunuh yang sangat luar biasa menatap ke arah Raja Barat dan Situ Hong. "Situ Hong, Raja Barat!" teriak Lin Tian dengan marah. Aura membunuh yang luar biasa dingin keluar dari tubuh Lin Tian dan terus mengisi area di sekitarnya. Burung api muncul di samping Lin Tian dengan wajah bersalah. Dia gagal melindungi Ling Xuer yang membuat Ling Xuer terluka. "Xuer," ucap Ling Jun yang juga datang di sebelah Lin Tian. Tapi saat dia mendekat ke Lin Tian, jelas aura membunuh yang dingin itu membuat dirinya bergetar dan hampir tidak bisa berdiri. Lin Tian hanya berdiri sambil meletakkan kepala Ling Xuer dengan lembut di tanah di sana. Jelas Ling Xuer pingsan karena serangan kuat dari Situ Hong tadi. Lin Tian tidak berbicara apapun, dia terbang meninggalkan Ling Xuer, burung api dan Ling Jun dengan perasaan yang aneh. Ling Jun yang melihat perubahan Lin Tian itu berusaha meneriakinya, tapi Lin Tian seperti tidak mendengarkannya. Dia dengan cepat sadar akan ada hal buruk akan terjadi. Dia menaikkan Ling Xuer ke punggung burung api dan meminta burung itu membawanya ke dalam formasi. "Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh," ucap Lin Tian pelan dengan kepala tertunduk. "Situ Hong, Raja Barat, bunuh," teriak Lin Tian ke langit. Matanya tadi yang hitam berubah menjadi putih, lalu dari putih berubah menjadi biru. "Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh semua," teriak Lin Tian dengan keras. Saat itu langit menjadi gelap dan salju aneh turun dari langit membuat semua orang di sana kaget dan juga ketakutan merasakan dingin dari tubuh Lin Tian. Perlahan rambut hitamnya berubah ke putih dan langsung ke biru. Armor emasnya tadi juga tiba-tiba perlahan menjadi biru dan gambar Phoenix biru terukir di armor dada Lin Tian. "Bunuh!" teriak Lin Tian dengan marah. Boom! Apa yang terjadi dengan dia? Pikir Situ Hong ketakutan. Bukan hanya Situ Hong yang berpikir seperti itu, tapi Raja Barat juga merasakan hal yang sama. Dia dapat merasa kekuatan di tubuh pemuda ini semakin kuat. Roar! Gambar Phoenix muncul di atas kepala Lin Tian sebelum masuk kembali ke dalam tubuh Lin Tian. Sayap es yang indah juga muncul di punggung Lin Tian yang membuat aura dingin di sana semakin dingin. Bahkan daerah di sana semakin dingin dan mulai membeku. Wajah Lin Jing bergetar karena kaget dan cemas. Dia pernah belajar dari Ying Huan kalau Lin Tian telah hampir menjadi mesin pembunuh seperti dulu sebelum leluhur suku es menguasai teknik transformasi Phoenix es itu. Bahkan dari apa yang dia dengar, Ying Huan butuh waktu lama untuk menguasainya, dan sekarang jelas karena kemarahan Lin Tian dia berubah ke bentuk Phoenix es. Tidak, Aner, jangan hentikan, ucap Lin Jing dengan air mata jatuh di matanya. Teriakan Lin Tian membuat seluruh benua timur bergetar mendengarnya. Aura dingin terus menyebar di benua timur yang membuat seluruh ahli kuat merasakan dingin yang luar biasa.
Lindong dan yang lain saat mendengar teriakan dan juga aura dingin ini membuat tubuh mereka bergetar. Siapa ini? Ini jelas adalah aura dari suku es kami dan bahkan aura ini sangat kejam sehingga aku bahkan gemetar, ucap tetua agung dengan wajah berkeringat. Ini teknik transformasi es, ucap Ying Huan dengan wajah gemetar. Mendengar itu Lindong, Ling Qingzu dan anggota sekte seni bela diri lainnya kaget. Setahu mereka yang dapat menggunakan teknik transformasi es sekuat ini di dunia dewa hanyalah Ying Huan, dan leluhur suku es mereka yang sedang mundur untuk berkultivasi, dan hanya keturunan dari darah yang sama dengan Ying Huan yang bisa menggunakan teknik tersebut. Jadi, jangan-jangan, Lin Tian, anakku, itu anakku, ucap Ying Huan dengan wajah gemetar. Lindong juga merasakan seluruh tubuhnya bergetar karena anaknya yang selama ini hilang telah muncul di dunia dewa. Bunuh. Terdengar suara Lin Tian yang membuat Lindong dan Ying Huan berubah warna. Cepat, kita harus menghentikan Aner, jelas dia belum menguasai teknik itu, ucap Lindong lalu dengan merobek ruang membawa semua orang di sana bersamanya. Begitu juga dengan para ahli yang akan menuju benua timur, saat mereka merasakan aura kejam dan dingin itu wajah mereka sangat berubah bahkan dari jauh mereka dapat memandang benua timur yang ditutupi oleh awan hitam yang menurunkan salju di sana. Tidak hanya itu awan hitam itu terus membesar seperti akan menyelimuti seluruh alam dewa, gawat. Kita harus ke sana, ucap leluhur seluruh suku dan sekte besar yang merasakan aura kejam dan dingin itu. Sial, siapa yang membuat salah satu keturunan sukuku marah sampai mengeluarkan aura seperti ini? Ucap leluhur suku es dengan marah, dia menghilang dan juga langsung menuju ke kerajaan Ling. Cepat, perasaanku hal buruk akan terjadi di dunia dewa sekarang. Ucap Kaisar Api dan Kaisar Chu yang sedang menuju ke benua timur. Boom, roar. Teriakan Lin Tian diiringi oleh teriakan burung Phoenix es terdengar ke seluruh benua dewa setelah lambang burung Phoenix kecil muncul di keningnya. Setelah itu Lin Tian hanya berdiri diam, dan matanya seperti kosong tak bernyawa. Dia mengangkat tangannya lalu pedang Phoenix yang disimpan oleh Ying Huan di cincinnya keluar sendiri. Apa? Ying Huan berusaha meraih pedang itu tapi langsung menghilang di depannya di dalam ruang yang robek itu. Swiss, pedang Phoenix muncul di tangan Lin Tian, dan Lin Tian memandang Si Tu Hong dan Raja Barat dengan mata membunuhnya. Jelas transformasi yang dilakukan Lin Tian sekarang sudah sempurna dari yang dulu pernah dia lakukan. Bunuh, ucap Lin Tian mengayunkan pedang es Phoenix-nya itu. Slaas, nak, kamu berani. Raja Barat maju dan mencoba menangkis serang pedang Lin Tian itu tapi. Boom, cloningnya langsung hancur dan Si Tu Hong terlempar ke tanah dengan berat. Melihat itu wajah dari para kerajaan Barat berubah. Para ahli di alam dewa tingkat tinggi dan menengah langsung berusaha untuk melindungi Si Tu Hong dari Lin Tian dengan berdiri di depan pemuda itu. Swiss, Lindong, Kaisar Api, dan Kaisar Chu serta para ahli kuat dari berbagai tempat muncul di kerajaan Ling dengan hampir serentak. Pedang empat binatang suci, hancurkan, ucap Lin Tian dengan wajah mengerjakan. Roar. Empat binatang suci berbentuk es muncul di atas Lin Tian. Keempat binatang itu terus berputar mengelilingi Lin Tian menunggu perintah dari Lin Tian. Bab 463. Bunuh. Tidak, Aner hentikan, teriak Lindong dan Ying Huan. Tapi Lin Tian seperti tidak mendengar suara mereka dengan satu gerakan empat binatang suci itu menyerang ke arah semua ahli kerajaan Barat. Bunuh, teriak Lin Tian, roar, roar. Semua binatang suci es itu tanpa ampun menyerang semua ahli kerajaan Barat yang mencoba melindung Si Tu Hong tersebut. Boom, teriakan keras dan kesedihan memenuhi tempat tersebut. Lalu sebanyak lebih 20 ahli alam dewa dari kerajaan Barat langsung mati dengan hancur membeku seperti bongkahan es. Bahkan Si Tu Hong juga mati dengan berubah menjadi bongkahan es jelas bahkan jiwa kuat dari para ahli di alam dewa itu hancur seketika dengan hasil serangan Lin Tian. Para ahli kuat dunia dewa yang melihat itu berkeringat dingin, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat bahkan Ling Jun merasa kaget dengan kekuatan Lin Tian tersebut. Boom! Karena ahli yang mengunci Lin Jing dalam formasi tersebut mati, Lin Jing menjadi bebas dari formasi tersebut. Dia memandang adiknya yang telah hilang itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ini, leluhur suku es yang melihat perubahan Lin Tian itu merasa kalau perubahan Lin Tian telah sempurna,
Tapi Lintian tidak dapat mengendalikannya karena jelas dia berubah dalam wujud tersebut karena kemarahan dan kebencian yang dia rasakan selama ini. Kau membunuh anakku, aku pasti akan membunuhmu. Ucap kloning Raja Barat yang akan hilang, tapi wajah Lintian langsung melihat ke arah Raja Barat tersebut. Slash, boom, kloning Raja Barat itu hancur dari tempat itu di bawah mata semua orang yang ada. Lintian memandang ke arah semua ahli kuat yang muncul di sana dengan tatapan kosong. Bahkan Kaisar Chu, Kaisar Api dapat merasakan kalau mereka bertarung satu lawan satu dengan Lintian yang sekarang pasti tidak akan dapat mengalahkannya. Anakku, hentikan, ini ibu, ucap Ying Huan dengan mata merah memandang Lintian. Apa? Semua ahli kuat di sana termasuk Kaisar Api dan Kaisar Chu tersentak kaget dengan perkataan Ying Huan. Dia, anakku Lintian, ucap Lindong dengan wajah berat mengatakannya ke semua ahli di sana. Jadi begitu, Tianlin, Lintian, begitu jadi anak ini sebenarnya bersembunyi dari kita selama ini, ucap Kaisar Api dengan wajah kaget. Ibu, ucap Lin Jing datang ke pelukan Ling Qingzu dengan penuh air mata. Lin Diao, Lin Xiao, dan para keluarga serta suku es memandang pemuda tampan yang bagaikan dewa es sekarang. Aner, ini ayah hentikan, kendalikan emosimu, ucap Lindong dengan lembut tapi jelas ada air mata jatuh ke wajahnya. Lintian hanya diam saja, lalu dia memandang leluhur dan para ahli dari Sekte Kuil Suci. Tiba-tiba sebuah ingatan buruk menghiasi otak Lintian di mana desa Suma yang dihancurkan, ibu harimaunya yang mati serta perasaan sedih yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya muncul menambah kebencian di hati Lintian. Kenapa? Teriak Lintian dengan marah ke langit. Bunuh semua, teriak Lintian lagi dan langsung terbang ke arah ahli Sekte Kuil Suci. Bahkan Bibi Ling Suer serta Husia sudah ketakutan melihat Lintian. Leluhur dan Master Sekte Kuil Suci juga begitu mereka menyesal telah membuat marah monster seperti ini. Mereka berdua langsung berbalik badan dan lari dari sana. Boom! Tapi para ahli yang lemah dari Sekte Kuil Suci dibunuh satu persatu oleh Lintian dengan cepat. Melihat hal itu beberapa dewa tingkat tinggi mencoba menghentikan Lintian tapi malah mereka terpukul mundur dengan keras oleh serangan Lintian. Bahkan ada tangan mereka yang hampir membeku karena kekuatan Lintian tersebut. Lintian setelah menghancurkan para pasukan dari Sekte Kuil Suci dan Kerajaan Barat langsung mengejar leluhur dan Master Sekte Kuil Suci. Dia telah bertransformasi dengan sempurna, ucap leluhur suku es dengan wajah yang rumit. Lindong, ayo hentikan anak kita, cepat, ucap Ying Huan. Sedangkan bayi kecil yang tadinya sedang tidur di sebuah pohon kaget setelah bangun merasakan aura dingin dan juga teriakan Lintian. Dia langsung mengeluarkan sayap kecilnya dan muncul di atas burung api. Apa yang terjadi? Ucap bayi kecil dengan serius ke burung api, tapi wah semua orang berubah saat melihat seekor kucing putih yang terbang dan dapat berbicara itu. Ruu, apa? Kakak mengamuk. Teriak bayi kecil. Aura membunuh yang hebat juga menyelimuti area tersebut dan tekanan darah dari binatang suci membuat leluhur dan pemimpin suku Phoenix dan Harimau hampir berlutut. Bagus, Kerajaan Barat, Sekte Kuil Suci, jika kakak tidak bisa kembali lagi maka aku akan membuat dunia dewa ini berantakan, teriak bayi kecil. Dengan marah, BOOMM, ROAARRRR, bayi kecil yang semula kecil berubah menjadi harimau putih bersayap hitam yang sangat besar. Kali ini sayap di belakang bayi kecil menjadi 3 pasang serta wujudnya bahkan lebih besar dari wujud sebelum-sebelumnya. Bahkan semua orang di sana hanya seukuran kaki bayi kecil saja. Yang lebih terkejut adalah para ahli kuat dari suku harimau mereka seperti melihat leluhur pendiri mereka sendiri. ROAARRRR. Jika kakakku tidak bisa kembali, mari kulihat apakah kalian bisa menahan amarah dari 4 binatang suci tertinggi. Roar, teriak bayi kecil sebelum terbang menghilang dari sana. Dia, leluhur harimau, ucap leluhur tua dengan wajah bergetar. Dia tidak menyangka kalau leluhur pendiri mereka masih hidup. Lindong, cepat kejar Aner, kita harus menghentikannya, jika tidak dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya. Ucap Ying Huan dengan wajah cemas. Lindong menggertakkan giginya karena marah, dia bersumpah jika terjadi sesuatu dengan anaknya Kerajaan Barat akan dia ratakan tanpa pandang bulu lagi. Dia dan para ahli sekte seni bela diri dan suku es mengajar Lintian dan bayi kecil,
bahkan semua ahli di sana juga hanya bisa mengikuti mereka karena dari apa yang dikatakan leluhur suku es Lintian tidak akan berhenti sampai membunuh semua orang yang berhubungan dengan dirinya dan pasti baik kerajaan barat dan sekuil suci sudah jelas mendapatkan musibah yang sangat besar. Leluhur apa yang harus kita lakukan? Ucap Master Sekte Kuil Suci. Kembali ke Sekte, aku tidak yakin kalau pemuda itu akan dapat melawan Raja Barat, karena Raja Barat sudah menunggu kita di Sekte. Ucap leluhur Sekte Kuil Suci setelah menerima pesan kalau pasukan kerajaan Barat muncul di Sekte mereka. Bagus kita bisa crash, boom. Bab 464. Bayi kecil menyerang. Tubuh Master Sekte Kuil Suci berubah menjadi es dan pecah berkeping-keping di hadapan leluhur Sekte Kuil Suci yang kaget. Sial, orang ini sangat cepat. Ucap leluhur Sekte Es, dia menambah kecepatannya. Dia hampir sampai di Sekte Kuil Suci, benar saja saat lebih dekat dia melihat kalau sudah banyak pasukan yang berkumpul di sana jelas semua itu adalah pasukan kerajaan barat dan di kereta emas adalah Raja Barat yang mana cloningnya dihancurkan oleh Lintian. Tolong aku, ucap leluhur tua, tangan leluhur terkena serangan pedang es Lintian dan mulai membeku, dengan kejam dia memotong tangannya dan berhasil masuk ke dalam formasi Sekte Kuil Suci dan prajurit kerajaan Ling. Lintian berhenti di depan banyak pasukan tersebut dengan wajah yang tenang dan mata yang terlihat kosong. Saat Raja Barat memandang Lintian dia sangat marah dan ingin membunuhnya. Nak, kali ini aku pastikan kamu mati, serang dia. Ucap Raja Barat kepada pasukannya. Para pasukan itu dengan sekuat tenaga menggunakan seluruh kekuatan mereka, itu baik di alam raja, kaisar dan dewa sekalipun menyerang ke arah Lintian. Boom, boom, serangan itu mengenai Lintian di langit. Pasukan kerajaan barat merasa senang dan tersenyum melihat itu. Mereka yakin kalau Lintian tidak akan dapat bertahan terkena serangan mereka tersebut. Tapi tak lama Raja Barat merasa ada yang aneh karena area sekitar sana tiba-tiba mulai membeku. Boom, Lintian yang dikira akan mati tadi tidak terluka sama sekali malahan armor birnya itu telah benar-benar menutupi seluruh badan Lintian. Bahkan tangannya itu juga telah ditutupi dengan armor satu tubuh serta sayap Phoenix-nya juga bertambah lebih besar dari sebelumnya. Kepala Lintian juga perlahan ditutupi oleh kepala armor berlambangkan Phoenix S. Armor itu sama dengan saat Lintian dan bayi kecil bergabung tapi itu telah benar-benar menutupi seluruh tubuh Lintian. Dan setelah itu tanpa pandang bulu Lintian menyerang semua pasukan kerajaan barat tersebut, tanpa ada perlawanan sama sekali bahkan melihat hal tersebut Raja Barat pun melompat karena ketakutan. Kekuatan pemuda tersebut yang dia pikir akan mati malah semakin kuat. Di depan formasi Sekte Kuil Suci darah, dan mayat para pasukan kerajaan barat telah berserakan. Tapi bedanya darah itu akan membeku dan mayat akan berubah menjadi es, jadi saat orang melihat hal tersebut membuat hati mereka ketakutan. Swiss, boom, Raja Barat langsung terbang sambil memuntahkan darah dari keretanya dan tentu kereta Raja Barat langsung hancur seketika, itu karena Lintian yang menyerang secara cepat di depan Raja Barat. Boom, hampir seluruh organ dalam Raja Barat terluka parah hanya karena satu serangan Lintian. Lintian tidak peduli dan masih bersiap menyerang Raja Barat. Kakak hentikan, ucap bayi kecil yang muncul dan mencoba menghentikan Lintian. Boom, Lintian menangkis bayi kecil-kecil dan mundur beberapa langkah karena berbenturan tadi. Sama dengan kedatangan bayi kecil semua ahli kuat dunia dewa juga muncul di sana. Dan saat mereka melihat banyak mayat dan darah yang membeku wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Karena mereka dapat melihat kebanyakan dari mereka adalah ahli di tingkat alam dewa, tapi sekarang mereka mati dan membeku di sini. Lindong cobalah hentikan anak kita, cepat. Ucap Ying Huan meminta Lindong untuk maju menghentikan Lintian. Karena meski itu dia yang mencoba menghentikan Lintian itu tidak akan berhasil karena dia yakin hanya kekuatan Lindong yang dapat mencoba menghentikan Lintian. Lindong mengangguk lalu maju menuju bayi kecil dengan wajah yang rumit. Kenapa kamu kesini? Ucap bayi kecil dengan marah. Aku adalah ayahnya tentu aku harus menghentikan anakku. Balas Lindong. Hahaha, ayahnya, apa kau pantas? Ucap bayi kecil dengan marah melihat Lindong. Boom, bayi kecil menyerang Lintian lagi untuk mencoba menghentikan pergerakannya, sedangkan Lindong membantu setelah mendengar perkataan bayi kecil, Lia. Apa dia pantas disebut ayah oleh Lintian? Tentu tidak tapi bagaimanapun Lintian adalah anaknya jadi dia akan berusaha untuk membantu anaknya itu. Kaisar Chu dan Kaisar Api menyentuh bahu Lindong dengan ibut, kalian. Ucap Lindong kaget. Mari kami bantu saudaraku,
dia juga keponakanku jadi aku punya hak untuk membantunya, ucap Kaisar Api. Kaisar Chu juga mengangguk setuju. Lindong merasa bahagia melihat dua saudaranya itu jadi dia juga maju dan bertarung untuk mencoba menghentikan pergerakan Lin Tian. Boom, boom, pertarungan besar Lin Tian melawan tiga dewa pelindung membuat semua orang di sana merasa kagum, karena jelas Lin Tian tidak terpojok sedikit pun dan malah semakin aktif menyerang ke empanya. Sial, kekuatan kakak semakin kuat. Aku bahkan sudah melepas kekuatanku sampai puncak alam dewa tingkat tinggi tapi tetap saja masih belum bisa, ucap bayi kecil dengan wajah yang berat. Boom, boom, kelimanya mundur setelah beradu serangan, bayi kecil memandang ketiga orang di sampingnya dengan serius, lalu dia menatap Lin Tian yang kehilangan kendali di depannya. Huff, kalian cobalah membantuku menghentikan pergerakan kakak, tunggu beberapa saat lagi aku memiliki cara untuk menolong kakak, ucap bayi kecil. Apa kamu yakin? Tanya Kaisar Api. Iya, balas bayi kecil serius. Kalau begitu aku mohon selamatkan anakku, ucap Lindong dengan memberi hormat kepada bayi kecil. Cih, itu sudah apa yang harus aku lakukan, dia kakak tertuaku, ucap bayi kecil, lalu keempatnya menyerang Lin Tian lagi secara bersamaan. Sedangkan para ahli di sana yang merasakan getaran dan energi pertarungan mereka tidak dapat mendekat karena jelas itu bukan lagi pertarungan di tingkat mereka. Aku di mana? Tanya Ling Xuer. Dia terbaring setelah ditusuk oleh Si Tu Hong tadi dan saat bangun dia sudah berada di atas punggung burung api. Kru, iya, Lin Tian di mana? Burung kecil bawa aku ke tempat Lin Tian sekarang, cepat, ucap Ling Xuer yang sadar akan Lin Tian tidak ada di dekatnya. Burung api menuruti permintaan Ling Xuer dan terbang ke arah sekte kuil suci berada. Kakak, teriak Fenger yang sedang bermeditasi di sebuah gunung api yang terpencil. Lin Gui juga merasakan hal yang sama dengan Fenger, bahkan Lin Long juga berhenti bermeditasi di tempat rahasia di dunia dewa. Dia mendapatkan pesan dari bayi kecil juga setelah bangun yang membuat wajah ketiganya berubah. Tidak harus cepat, ucap Lin Long langsung menghancurkan jimat yang diberikan Lin Tian kepadanya, hal yang sama juga dilakukan oleh Fenger dan Lin Gui. Mereka menghilang dari tempat persembunyian mereka itu dengan cepat dan penuh kecemasan di hati mereka. Bab 465. Di alam bawah sadar Lin Tian. Ying Huan yang tidak tahan melihat Lin Tian langsung maju mencoba memanggil Lin Tian dengan suaranya. Tapi saat Lin Tian melihat Ying Huan yang maju mendekat ke arahnya mata Lin Tian sedikit bergetar tapi itu hanya sesaat sebelum dia mengarahkan pedangnya lagi ke Ying Huan. Gawat, ucap Lindong, dia menghilang dan muncul di samping Ying Huan membawanya menghindar dari serangan Lin Tian itu. Apa yang kamu lakukan? Tanyain Dong dengan wajah berat, dan Juk agak marah. Anakku, aku hanya ingin membantu menyadarkannya, walau aku harus mati untuk menyadarkan dia, ucap Ying Huan dengan wajah sedih dan air mata jatuh ke wajahnya. Melihat betapa rapuhnya wanita yang dulu sangat dingin kepadanya ini, membuat hati Lindong sakit ini karena dia tidak bisa menjaga anaknya dengan baik yang membuat istrinya menjadi lemah seperti sekarang. BOOM ROAARRRR. Bayi kecil dan dua kaisar terus bertempur, tapi saat Lin Tian mundur Lin Tian menggerakkan pedangnya membentuk sebuah bintang, lalu dengan sedikit ayunan dari gambar bintang itu membesar dan muncul di langit seluruh sekte kuil suci. Gawat, Kaisar Chu hentikan dia, itu adalah teknik bintang 1000 pedang es. Ucap leluhur sekte es yang mengetahui teknik yang dipakai Lin Tian. Mendengar hal itu kedua kaisar dan bayi kecil tahu kalau teknik bintang itu dilepaskan maka seluruh murid dan orang yang berada di sekte kuil suci akan mati. Sial, ucap bayi kecil yang sudah agak kewalahan melawan Lin Tian. Kunci, ucap teriakan lembut yang muncul entah dari mana. Swiss, sebuah rantai api melilit Lin Tian yang membuat serangan yang akan dia lepaskan berhenti. Bayi kecil yang melihat rantai api itu tahu orang yang dia tunggu telah sampai. Benar saja. Tiga sosok muncul di samping bayi kecil yang membuat Kaisar Api dan Kaisar Chu berubah warna, karena dari ketiganya keduanya merasa kekuatan mereka tak kalah dengan mereka. Hehehe, kalian berhasil memulihkan kekuatan kalian, tanya bayi kecil. Hanya 70%, jawab Lin Long dengan tenang tapi matanya melihat ke arah Lin Tian yang dililit oleh rantai api Fenger. Sepertinya kita harus memulai sekarang jika tidak akan sulit, ucap Lin Gui dengan wajah serius. Iya, ucap Lin Long, bayi kecil dan Fenger. Sebentar lagi kakak ipar juga datang mungkin dengan dia di sini bisa membuat kakak sadar,
Jadi untuk kalian dua kaisar coba untuk menahan kakakku juga sebentar saat kami membuat segel untuk kakak, ucap Lin Long dengan wajah acuhnya kepada kedua kaisar itu. Kami mengerti, ucap kedua kaisar serentak. Kalian orang tua kakakku kah? Tenang saja, selama ini kakakku tidak membenci kalian, hanya dia sedih karena kalian membuangnya, ucap Lin Long. Kami tidak membuangnya, ucap Ying Huan membantah perkataan Lin Long dengan keras. Kalau begitu cobalah untuk mengingatkannya tentang diri kalian, meski dia hilang di waktu masih bayi, tapi aku yakin kalau kakak bisa mengingat kalian meski sedikit, balas Lin Long lagi, lalu dia dan tiga lainnya menghilang. Mereka langsung mengelilingi Lin Tian seperti yang pernah mereka lakukan, dan dia memandang Kaisar Api dan Kaisar Chu sambil mengangguk kepada mereka. Melihat anggukan Lin Long, keduanya tidak menunggu lagi dan mulai menahan Lin Tian. Dengna bertarung dengan Lin Tian. Mulai, ucap Lin Long. Boom, ROAR, ROAR, ARRRRRRRRRRR. ROAR, Lin Long, Feng Er dan Lin Gui berubah ke wujud asli mereka di depan seluruh ahli kiluat benua timur yang telah mencoba membuat formasi untuk menghalangi udara dingin agar tidak meluas. Leluhur pendiri naga. Ucap leluhur naga kaget melihat Lin Long dengan tubuh naga emasnya yang besar itu. Itu, leluhur pendiri Phoenix kami. Ucap leluhur Phoenix dan pemimpin suku Phoenix dengan wajah kaget. Hal sama juga terjadi dengan suku kura-kura hitam karena melihat perubahan dari Lin Gui mereka bisa merasakan kalau keempatnya adalah leluhur pendiri masing-masing suku binatang suci mereka. Segel 4 binatang suci. Ucap keempat binatang suci tersebut serentak. Swiss. Lingkaran besar mengelilingi Lin Tian dan dua kaisar tersebut. Melihat lingkaran yang muncul, Kaisar Api dan Kaisar Chu langsung mundur. Setelah mereka mundur, rantai emas melilit Lin Tian yang membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas lagi. Lin Tian berteriak karena tidak bisa bebas dari rantai emas itu, sedangkan empat binatang suci itu dengan keras mencoba untuk bertahan menahan Lin Tian. Kakak, sadarlah, ingatlah orang-orang yang menyayangimu dan seseorang yang sedang menunggumu di sana. Teriak bayi kecil. Di dalam alam bawah sadar Lin Tian, terlihat pemuda itu terikat oleh rantai hitam. Wajah Mia sudah lemah dan ada air mata yang terus mengalir turun ke wajahnya. Kenapa aku gagal lagi? Kenapa? Ucap Lin Tian sedih, dia mengingat desa Suma yang hancur karena keserakahan dirinya dengan kekuatan. Lalu dia ingat Ling Xuer yang terluka karena kecerobohan dia yang gagal melindungi wanitanya itu, lalu ada ibu harimaunya yang mati di saat dia masih kecil. Serta musuh Anyin yang terluka karena dia juga terlambat datang menyelamatkan wanita itu. Kesedihan dan kebencian terhadap orang-orang yang melukai orang yang dia sayangi membuat Lin Tian kehilangan kendalinya. Lin Tian, Lin Tian. Sebuah suara memanggil namanya dari alam sadarnya itu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Tapi perlahan suara itu semakin banyak dan di salah satu dari suara itu ada seseorang yang dia kenal. Lin Tian memandang ke atas dan melihat banyak cahaya putih berkumpul di depannya. Lalu cahaya putih itu membentuk banyak manusia, yang mana manusia itu adalah orang-orang dari desa Suma yang telah mati dulu. Semua orang desa itu tersenyum kepada Lin Tian dengan lembut. Di depannya dia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih melihatnya dengan mata penuh kasih sayang. Perempuan itu mendekat dan menyentuh wajah Lin Tian. Anakku sudah besar ya. Ucap wanita cantik itu. Ibu, balas Lin Tian yang tahu kalau wanita itu adalah ibu harimaunya dulu yang merawat dirinya. Jangan menangis, anak ibu, kamu harus sadar. Iya, lihatlah semua orang ini tersenyum padamu meski mereka mati bukan berarti dia hilang dari hatimu, ucap ibu harimau putih itu. Tapi aku gagal ibu, aku gagal melindungi mereka, ucap Lin Tian sedih. Hahaha, saudaraku, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah membalas dendam kami? Dan kamu juga telah menguburkan kami dengan baik? Kami senang mengenalmu sebelum kami mati dan juga jika kamu tidak ada pun di sana mungkin kami akan tetap mati oleh orang lain, ucap salah satu pemuda yang pernah bersama Lin Tian bermain dulu. Semua orang desa itu mengangguk setuju dengan perkataan pemuda itu. Nah, lihatlah, mereka tidak menyalahkanmu, tapi mereka malah bersyukur karena bisa bertemu denganmu, ucap ibu harimau itu. Bab 466. Aku akan menentukan takdirku sendiri. Tapi, Lin Tian masih terasa berat melihat penduduk desa tersebut meski dia tahu kalaupun dia telah membalas penduduk desa Suma tapi tetap saja dia tidak dapat melindungi mereka. Hahaha, Lin Tian, ingatlah masih ada Lin Ruer, jika kamu tidak kembali maka dia pasti akan sedih.
Serta bukankah ada orang tua kandungmu yang sedang menunggumu dengan cemas di luar sana, ucap si nenek kelintian. Nak, ingatlah kata ibu ini, tidak ada yang menyalahkanmu, ini sudah takdir jika kamu ingin melawan takdir maka jadilah lebih kuat dan lawan takdirmu sendiri. Ucap ibu harimau Lintian. Lawan takdir, Lintian hanya termenung saat ibu harimaunya mengatakan hal itu. Iya, kamu memiliki banyak hal yang harus kamu lakukan di luar sana, seperti janjimu kepada gurumu bukan? Dan janjimu untuk Musuanyin yang sedang menunggu di dunia biru, dan ada juga gadis Lingsuer yang sekarang terus mencoba memanggilmu di luar sana, nak. Ingat ibu akan selalu bersama di sini. Ucap ibu harimau menyentuh dada Lintian. Lintian terdiam sesaat dengan wajah yang masih ragu, dia lalu mendengar suara Lindong, Ying Huan-Huan dan Lingsuer yang terus memanggilnya. Sesaat dia ingat waktu dia masih bayi dulu, dia melihat dunia dewa senang dengan kelahirannya lalu saat dia baru 2 bulan ibunya selalu membawa dia keluar untuk melihat dunia dewa. Hari itu juga kadang pamannya dan ayahnya akan tertawa bersama menceritakan pengalaman mereka di depan dia, lalu saat dia keluar dengan ibunya dia jatuh akibat sesuatu yang aneh terjadi di tempat ibunya mengajak dia jalan keluar dulu. Dia pun jatuh ke dalam ruang dan ditemukan oleh ibu harimau, lalu kisah itu terus berjalan sampai dia sekarang. Akhirnya Lintian sadar kalau orang tua kandungnya tak pernah membuang dirinya, tapi sesuatu hal buruk terjadi saat dia masih digendong ibunya sendiri. Aku akan menunggumu. Lintian mendengar suara Musuanyin dia mengingat wanita cantik yang selalu setia menunggu dirinya di dunia biru, dan dia juga berjanji untuk kembali untuk menjemputnya suatu saat nanti. Iya, aku mengerti ibu, aku mengerti. Ucap Lintian memandang ibu harimaunya dengan tersenyum. Melihat wajah percaya diri Lintian kembali warga desa Suma tersenyum lembut. Bagus, kamu mengerti kami desa Suma selalu menganggapmu dewa kami, jadi tetaplah percaya diri yakinlah kami senang dengan bertemu denganmu dulu, ucap kepala desa. Nah, ibu juga akan selalu bersamamu, dan sekarang berjuanglah nak, putuskan takdir yang mengikatmu itu dan jadilah orang yang memutuskan takdirmu sendiri, ucap ibu harimau. Iya, aku tidak hanya akan memutuskan takdirku sendiri, terima kasih ibu, dan kalian, ucap Lintian melihat warga desa Suma dengan senyum. Warga desa Suma mengangguk sebelum mereka menghilang ke udara tipis. Bagus ibu selalu bangga denganmu nak, ucap ibu harimau Lintian, lalu dia juga menghilang dengan senyum bahagia melihat anak yang dia rawat dulu. Kamu pikir bisa mengikatku? Kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk mengendalikan takdirku? Jangan harap, ucap Lintian memandang bayangan Phoenix S di depannya, dia mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutus ikatan rantai yang mengikatnya itu. Aku Lintian, akan melawan takdirku sendiri. Teriak Lintian dengan keras. Krek, boom, rantai itu putus dan kekuatan Lintian kembali ke tubuhnya, dia memandang Phoenix S itu dengan wajah yang sangat tegas, dan lalu rohnya menghilang dari sana. Sedangkan di luar, Lingsuer dan Ying Huan-Huan mencoba memanggil Lintian, bahkan bayi kecil juga mencoba berteriak terus untuk menyadarkan Lintian. Kakak, teriak bayi kecil dengan keras. Boom, jangan coba mengendalikanku, aku Lintian jika harus menjadi dewa maka aku akan menjadi penguasa dari semua dewa. Teriak Lintian. Tubuh Lintian telah kembali ke akalnya dia pun telah sadar tapi roh Phoenix keluar dari tubuhnya dengan bantuan dari pedang es, Phoenix itu memandang diam Lintian dari atasnya. Phoenix itu berteriak keras seperti mengatakan kalau tanpa kekuatanku kamu tidak ada apa-apanya. Kalau begitu aku akan mengendalikanmu, aku akan menjadi kaisar langit, menjadi dewa dari segala dewa, memutuskan semua rantai takdirku sendiri dan mengatur rantai takdirku sendiri. Teriak Lintian. Krekek, krekek, krek. Rantai emas yang mengikat Lintian retak perlahan melihat hal itu wajah keempat binatang suci berubah meski mereka tahu Lintian telah sadar tapi Phoenix S masih ada di langit. Aku akan menghancurkan langit bila langit menghalangiku. Aku akan membunuh jika ada yang menghalangi jalanku. Aku adalah Lintian penerus Kaisar Langit. Teriak Lintian. Boom, boom, rantai emas itu hancur dan bayi kecil Dengna yang lain langsung terlempar dari dekat Lintian itu. Aura kuat muncul di tempat Lintian berada Phoenix yang ada di langit pun masuk ke dalam tubuh Lintian. Semua orang dapat melihat kalau Lintian masih dalam wujud esnya, mata birunya memandang ke arah leluhur Sekte Kuil Suci yang ada dalam formasi jelas dia tidak akan melepaskan wanita itu. Saudari bantu aku mohon. Aku tidak ingin mati.
Ucap leluhur Sekte Langit kepada wanita yang cantik di sebelahnya. Dia adalah kakak dari leluhur itu, dia jugalah yang terkuat di dalam Sekte Kuil Suci. Tentu dia mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh saudarinya itu. Dia sangat marah dan bahkan sekarang pun tidak akan peduli dengan saudarinya itu, karena apa yang dia lakukan sama saja dengan tidak menghormati leluhur bela diri, serta akibat dari perbuatan dia banyak murid dan tetua yang telah mati. Dan jelas mereka tidak ada yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan Lin Tian. Dia memandang saudarinya yang bodoh ini dengan wajah yang benci. Kamu harus menerima karmamu sendiri. Ucap leluhur itu dengan wajah tenang, dia melempar saudarinya sendiri keluar dari formasi tersebut. Slaas. Benar saja baru saja dia dilempar keluar dari formasi Sekte, Lin Tian langsung menebas lehernya dan sebelum kepalanya putus, tubuhnya langsung membeku dan kepalanya juga langsung menjadi es. Lin Tian dengan kejam memukul kepala Sekte Es itu dan mengenai tubuhnya yang membeku tersebut, akibatnya tubuh dan kepalanya langsung pecah menjadi berkeping-keping. Bab 467. Kematian Keluarga Raja Barat. Lin Tian tidak seperti sebelumnya, armor kepalanya sudah hilang dan armor tubuhnya juga telah kembali seperti semula. Tapi mata, rambut dan hawa dingin dari tubuhnya masih ada, jelas Lin Tian masih bertarung di dalam tubuhnya. Boom! Mata Lin Tian perlahan memutih lalu kembali menjadi hitam, dan rambutnya yang biru juga perlahan kembali hitam lagi. Di dalam tubuh Lin Tian, Phoenix Es telah menyatu dengan jiwa Lin Tian, dan sekarang Lin Tian dapat mengendalikan perubahannya dengan aman. Lin Tian menghembuskan nafas pelan, dia tersenyum melihat ke langit. Di langit dia bisa melihat wajah para penduduk desa Suma dan juga ibu harimaunya itu. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan kalian. Ucap Lin Tian pelan tapi jelas ada ketegasan di matanya itu. Dia lalu berbalik dan memandang Ling Xuer dengan lembut, melihat senyum Lin Tian itu Ling Xuer langsung terbang ke pelukan Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian kehilangan kontrolnya karena dia terluka oleh Sima Hong, itu karena dia terlalu lemah sampai membuat pria yang dia cintai menjadi khawatir dengan dirinya. Tidak apa-apa, sudah tugasku untuk melindungimu, ucap Lin Tian dengan lembut sambil membalas pelukan Ling Xuer. Bayi kecil yang telah melihat Lin Tian sadar, dia berbalik dan muncul di depan Raja Barat. Boom! Raja Barat memuntahkan darahnya dengan keras, dan dia terjepit di kaki bayi kecil yang besar. Semua yang di sana kaget dengan suara keras tersebut, dan mereka hanya melihat bayi kecil menginjak Raja Barat dengan keras. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati. Ucap bayi kecil dengan wajah penuh aura membunuh. Aku adalah Raja Barat, penguasa benua barat. Jika kamu membunuhku maka benua barat tidak memiliki pelindung lagi, ucap Raja Barat yang masih sombong. Leluhur, bisakah kamu melepaskan orang ini? Tanya leluhur suku harimau. Bayi kecil memandang para leluhur dari beberapa suku tersebut, dia melihat mereka dengan mata kejamnya dan tubuh besar bayi kecil membuat mereka gemetar ketakutan. Hanya orang yang baru hidup beberapa juta tahun berani memerintahku. Sungguh hebat, ucap bayi kecil dengan wajah menyeramkannya. Ini juga untuk dunia dewa, ucap leluhur Phoenix. Dia tahu kalau leluhur pendiri mereka memiliki hubungan dengan pendiri suku harimau. Kamu berani memerintah suamiku, ucap Fenger yang muncul di depan leluhur Phoenix. Salam leluhur, ucap semua leluhur sambil berlutut. Kalian pikir dengan orang seperti dia dapat melindungi dunia dewa? Dia hanya parasit. Kerajaan Barat hanyalah parasti, ucap Lin Long dengan wajah marah. Lalu Lin Long dengan santai mengangkat tangannya, dan dari tubuh Raja Barat setetes darah terbang ke arah Lin Long. Teknik kutukan darah, ucap Lin Long dengan wajah santai. Tidak, teriak Raja Barat yang tahu teknik apa yang dipakai oleh Lin Long, dan di kerajaan Barat yang jauh dari benua timur. Di sana banyak anggota kerajaan yang sedang berpesta dengan senang dan bahagia. Itu sudah kebiasaan dari mereka, bahkan ada beberapa wanita muda yang mereka ambil paksa dari kota untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Tapi, banyak dari anggota kerajaan berteriak dengan kesakitan lalu tubuh mereka pun terbakar hingga tidak ada sisa. Tentu hal itu terjadi di seluruh kerajaan Barat, semua yang memiliki darah yang sama dengan Raja Barat terbakar sampai mati. Bahkan dua leluhur kerajaan Barat pun juga tidak lepas dari hukuman itu. Mereka terbakar sampai menjadi abu, akibatnya seluruh kerajaan Barat menjadi kacau karena seluruh anggota kerajaan yang memiliki darah yang sama dengan Raja Barat mati terbakar. Kenapa kau membunuh mereka? Ucap Raja Barat. Itu karma kalian? Aku telah melihat dari darahmu kalau dosa yang kalian lakukan sangatlah besar,
seperti menyiksa manusia biasa dan menjadikan para wanita sebagai budak pemuas kalian, apa yang ingin kamu katakan lagi? Jelas Linlong dengan acuh. Kau, berisik, teriak bayi kecil, dia menginjak tubuh Raja Barat dengan keras membuat tubuhnya hancur. Raja Barat berteriak keras karena kesakitan, dia sangat ingin mati tapi jelas bayi kecil tidak akan membiarkannya. Bayi kecil, ucap Lin Tian sambil melihat bayi kecil dengan wajah lembutnya, melihat Lin Tian bayi kecil menghela nafas. Cih, mati saja kau, ucap bayi kecil, boom, roar. Gluk, bayi kecil menelan tubuh hancur Raja Barat serta rohnya, tentu itu langsung dilahap oleh kekuatan bayi kecil menjilat bibirnya yang membuat para ahli kuat di sana berkeringat dingin. Huf, terasa kurang enak, ucap bayi kecil, sial, kau memakannya sekali teguk dan mengatakan tidak enak, dia seorang dewa tingkat tinggi loh. Ucap masing-masing ahli itu di dalam hatinya. Semua leluhur di sana masih berlutut dan tidak berani berdiri memandang kelompok bayi kecil, jelas mereka telah melakukan hal yang salah karena berani mencegah leluhur mereka sendiri. Suku harimau dan suku Phoenix sepertinya aku harus melatih kalian lagi, ucap bayi kecil dengan senyum kejam di wajahnya. Suku naga juga, kalian benar-benar terlihat sangat lemah. Tambah Linlong. Lin Gui tidak berbicara tapi jelas dia memandang suku kura-kura hitam dengan tatapan tegas, sedangkan Fenger tentu dia akan mematuhi apa yang dikatakan bayi kecil kalau dalam hal kepentingan suku mereka. Itu, leluhur kami, apa kami, aku beri kalian waktu 1 bulan jika kalian tidak ada perkembangan, maka bersiaplah dilempar ke dalam pagoda api yang paling rendah. Ucap bayi kecil, setelah itu dia terbang ke arah Lin Tian dan berubah kembali menjadi kucing kecil. Sedangkan leluhur 4 suku binatang suci sudah berkeringat dingin, terlebih suku Phoenix dan suku harimau, mereka yang leluhur dari 2 suku lebih paham dengan pagoda api yang dimaksud oleh bayi kecil. Aku harus kembali sampai jumpa, ucap leluhur harimau membawa beberapa tetua dan pemimpin yang ikut dengannya. Aku juga, 3 lainnya juga begitu. Keempat suku pun telah hilang dari tempat itu setelah mereka dimarahi oleh bayi kecil dan 3 lainnya. Huf. Kakak, bagaimana keadaanmu? Tanya bayi kecil. Kamu berani menanyakan keadaan kakak? Ucap Fenger yang tiba-tiba menarik telinga bayi kecil dari samping Lin Tian. Tidak, ayolah sayangku, dewiku apalagi salahku. Ucap bayi kecil sedih. Tanpa pikir Fenger memarahinya karena pergi meninggalkan Lin Tian, dan tidak menjaga Ling Xuer dengan baik. Saat Lin Tian melihat kelakuan saudaranya itu dia tersenyum lembut. Aner, ini ibu nak. Apa kamu membenci ibu? Ucap Ying Huan yang tiba di depan Lin Tian bersama Lin Dong dan keluarga Lin lainnya. Bab 468. Perasaan yang masih bimbang. Lin Tian melihat wanita yang sebenarnya adalah ibu kandungnya itu, perasaannya terasa campur aduk. Memang meski dia telah menerima Ying Huan dan Lin Dong sebagai orang tua kandungnya tapi perasaan akan tidak bersama mereka selama ini membuat dia agak sedih. Dia hanya berbalik dan meminta Ling Xuer membawanya kembali ke kerajaan barat. Melihat hal itu Ling Xuer agak ragu tapi bayi kecil mengatakan untuk mengikuti apa yang dikatakan Lin Tian, karena di antara mereka berempat bayi kecil yang paling mengerti dengan Lin Tian. Jadi Ling Xuer sedikit memberi hormat kepada leluhur beladiri dan Ying Huan. Setelah itu dia terbang dengan burung api kembali ke kerajaan Ling bersama Ling Jun juga. Aner, teriak Ying Huan dengan air mata yang sudah membasahi bajunya itu. Tapi saat dia akan mengejar Linlong, Lin Gui dan Fenger menghalangi mereka. Melihat hal itu Lin Dong sedikit tidak suka dengan hal itu. Kalian kembalilah dulu, jangan ganggu kakakku sekarang karena meski dia telah menerima kalian, tapi hatinya yang masih menganggap kalian meninggalkannya masih ada, jadi setidaknya kalian harus mengerti, ucap Linlong dengan nada yang agak lembut. Mendengar itu baik Lin Dong dan yang lainnya bergetar. Memang benar mereka selama ini sama dengan telah meninggalkan Lin Tian dan tiba-tiba mereka ingin Lin Tian mengakui mereka orang tua kandungnya. Tentu hatinya masih tidak bisa menerima karena dia telah hidup sendiri tanpa orang tua kandungnya selama ini. Meski dia memiliki keluarga angkat tapi itu bukan berarti hatinya tidak memikirkan mereka. Saudari, mari kita kembali setelah beberapa hari. Mari kita coba kunjungi Aner lagi. Mungkin dia sudah bisa tenang, ucap Ling Qingsu. Ying Huan awalnya tidak mau tapi setelah dibujuk oleh keluarga dan beberapa tetua suku es akhirnya dia ikut kembali ke sekte seni beladiri, dan hanya Lin Dong yang dengan diam memandang ke tempat di mana Lin Tian pergi. Apa aku gagal menjadi ayah? Ucap Lin Dong dengan sedih. Tidak saudaraku,
Aku mengerti dengan sifat anak itu karena aku sudah pernah berbicara dengannya, dia hanya masih belum bisa menerima saja untuk sementara. Yakinlah kalau beberapa hari nanti Lin Tian pasti akan menerima kalian, jelas Kaisar Api. Dia telah berbicara dengan Lin Tian, jelas pemuda itu adalah seorang yang mencintai keluarganya. Mungkin kali ini dia hanya belum bisa menerima Lin Dong dan Ying Huan karena telah ditinggal selama ini, dan dia dan Kaisar Chu yakin setelah beberapa saat Lin Tian pasti akan menerima mereka lagi. Iya, aku harap begitu. Aku akan melakukan apapun untuk bisa membuat anakku kembali, ucap Lin Dong dengan lembut. Setelah itu semua ahli kuat di dunia dewa kembali ke tempat mereka lagi, tapi berita tentang Lin Tian telah tersebar ke seluruh dunia dewa, yang membuat semua orang kaget dengan berita itu. Ternyata pemuda yang berani berdiri di arena benua timur dulu adalah anak dari leluhur bela diri, serta yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan Lin Tian itu. Pemuda yang belum berumur 25 tahun itu sudah mencapai alam dewa tingkat menengah tahap awal. Serta dengan transformasinya dia dapat bertarung dengan 3 dewa pelindung, sungguh betapa kuatnya itu. Memang seperti yang diharapkan dari anak leluhur bela diri, seperti itulah yang mereka pikirkan. Apalagi dikabarkan pendiri suku naga langsung membunuh seluruh keluarga kerajaan barat, dan tidak ada yang bisa menghentikan leluhur naga, bahkan para leluhur dari suku lain juga telah memohon untuk Raja Barat pun tidak didengarkan. Kali ini benua barat sangat kacau akibat kematian dari Raja Barat dan seluruh keluarganya, tapi hal itu jelas baik-baik kecil. Lin Long, Lin Gui dan Fenger tidak peduli dengan mereka. Saudara kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Gui. Bukan ketiganya tidak mengerti apa yang terjadi setelah mereka membunuh Raja Barat dan keluarganya, tapi itu karena dari tetesan darah yang diambil Lin Long dari tubuh Raja Barat melihat jelas kekejaman Raja Barat selama ini terhadap rakyatnya. Karena hal itulah Lin Long tidak peduli lagi dan langsung membunuh seluruh keluarga kerajaan di benua barat menggunakan kutukan darah. Misalkan kalau di setetes darah itu dia melihat kalau Raja Barat dicintai oleh rakyatnya, maka pasti Lin Long hanya akan mengurangi hukumannya. Kalian kembalilah ke suku dulu, soal kakak serahkan pada bayi kecil, dia yang lebih tahu masalah ini, ucap Lin Long. Fenger dan Lin Gui mengangguk, mereka tidak mengikuti Lin Tian ke kerajaan Ling. Lin Gui langsung kembali ke suku Kuraka sedangkan Fenger kembali untuk menjemput Lin Qi yang masih berlatih di tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Lin Long masih berdiam di sekte kuil suci melihat ke dalam formasi tersebut, dia bergerak dan muncul di depan leluhur atau saudara dari leluhur yang tadi mati oleh Lin Tian. Ini peringatan untuk kalian, ingatlah jika kalian melakukannya lagi aku sendiri yang akan memusnahkan kalian, ucap Lin Long kepada leluhur tua beserta semua anggota sekte kuil suci. Yakinlah pendiri, kami tidak akan mengulangi hal ini lagi, kami berjanji, ucap leluhur itu. Di belakangnya tetua agung sudah menghela nafas berat sekatan banyak ahli mereka yang telah mati karena perang itu. Bagus kalian mengerti. Jujur aku dan juga pendiri kalian memiliki sedikit pertemanan, jadi jangan khawatir soal ada yang akan menyerang sekte kalian, karena aku akan melindungi sekte kalian sampai kekuatan kalian kembali normal, ucap Lin Long dengan wajah tenang. Mendengar itu semua orang di sekte kuil suci merasa senang dan juga lega, bahkan leluhur tua juga bisa menghela nafas lega sekarang karena Lin Long janji untuk melindungi sekte mereka, maka itu berarti mereka akan tetap aman untuk sementara waktu. Terima kasih pendiri, ucap seluruh tetua dan murid sekte kuil suci. Iya, jika tidak ada aku, kakak iparku juga tetap akan meminta kakakku untuk melindungi kalian. Ucap Lin Long memandang tetua agung. Tetua agung yang mendengar perkataan Lin Long tahu yang dimaksudnya adalah Ling Xuer, dia memang beruntung memiliki murid seperti itu, hatinya memanglah baik dan juga lembut meski di luarnya dia sangat dingin. Aku pergi, ucap Lin Long. Lalu Lin Long menghilang dari sekte kuil suci dengan semua murid dan tetua masih berlutut di sana. Tetua agung, kamu akan menggantikan menjadi master sekte kita sekarang dan soal tetua lain kalian akan mengurusinya. Setelah sekte kita tenang cobalah meminta maaf kepada Ling Xuer dan Lin Tian, ucap leluhur tua itu dengan wajah serius. Baik, bab 469. Penyesalan bayi kecil. Beberapa hari setelah itu, Lin Tian masih berada di kamar Ling Xuer untuk menyembuhkan dirinya. Kapan dia keluar tidak ada yang tahu, bahkan bayi kecil yang biasanya akan pergi setelah memastikan Lin Tian aman, tapi sekarang dia bagaikan penjaga pintu yang siap untuk menyerang siapapun yang melewati pintu kamar Ling Xuer. Selama beberapa hari ini Ying Huan, Ling Qingzu, Lin Jing bahkan Lin Dong mencoba pergi untuk menemui Lin Tian. Sayangnya bayi kecil tidak mengizinkan mereka masuk meski mereka adalah orang tua kandung Lin Tian.
Cih, orang ini memang merepotkan. Ucap bayi kecil memandang menembus ke langit. Tak lama dia menghilang dari pintu kamar tersebut dan muncul di langit. Saat bayi kecil muncul di sana seorang wanita cantik dengan ada gambar bunga di keningnya itu kaget dan mundur beberapa langkah sambil memandang bayi kecil. Dia bisa melihat kalau kucing kecil ini bukanlah kucing biasa, karena aura yang dikeluarkan dari tubuhnya sangatlah biadab dan juga sangat mencekik baginya. Kamu, aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini, apa maumu di sini? Tanya bayi kecil dengan tatapan serius. Aku. Wanita itu tidak bisa menjawab karena aura bayi kecil membuat dirinya sangat tercekik. Lambang bungakah? Siapa Dewi Bunga bagimu? Tanya bayi kecil yang telah melihat ada gambar bunga di dahi wanita itu. Mendengar kalau bayi kecil menyebutkan Dewi Bunga, wajah wanita itu sedikit sedih. Dia tidak menjawab tapi bayi kecil sedikit tahu siapa wanita ini, tapi ada sedikit hal yang mengganjal di pikirannya. Apa kamu anak dari Dewi Bunga? Tanya bayi kecil dengan nada lembut, dan auranya yang tadi sangat biadab telah menghilang digantikan dengan aura yang lembut. Aku memang anak Dewi Bunga, dan juga ibuku dia. Wanita itu sedikit ragu untuk mengatakan kepada bayi kecil, sebenarnya dia kesini memang untuk memperhatikan Lintian karena beberapa hari yang lalu dia melihat Lintian menggunakan armor perang yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Langit maka dari itu dia terus mencoba untuk mengawasinya. Aku sudah tahu sekarang. Kamu pergilah aku tahu tujuanmu ke sini tapi itu tidak baik untukmu terlalu tahu sekarang, karena akan membahayakanmu dan dewa yang telah bersusah payah mengirimkan kalian ke sini, ucap bayi kecil dengan nada serius. Mendengar itu wanita tersebut agak ragu, tapi di dalam hati kecilnya entah kenapa kalau kucing di hadapan dia ini dapat dipercaya ada sesuatu keakraban yang tidak bisa dijelaskan olehnya juga. Patuhi saja kataku. Aku dan ibumu sangat dekat karena itulah aku dengan baik mengatakan padamu, ucap bayi kecil lagi dengan mata yang rumit saat dia menyebutkan Dewi Bunga. Baik, aku akan pergi, ucap wanita itu. Siapa namamu? Tanya bayi kecil dengan penasaran, hal ini yang sangat ingin ditanyai oleh bayi kecil dari tadi. Namaku Bai Ying, nama Bai adalah nama keluarga ayahku, dan Ying karena aku lahir dalam kegelapan dan tanpa ayah, ucap Bai Ying menatap bayi kecil. Mendengar itu bayi kecil semakin rumit menatap wanita yang bernama Bai Ying ini, tentu dia mengerti apa maksud Dewi Bunga dengan mengatakan kalau wanita ini lahir tanpa ayah. Bayi kecil menghela nafas lalu dia melempar sebuah token kepada wanita itu. Ambillah, di saat kamu dalam bahaya aku bisa datang menyelamatkanmu, dan kamu juga bisa berkomunikasi dengan aku menggunakan itu, sekarang pergilah, ucap bayi kecil. Bai Ying mengangguk lalu dia memberi hormat ke bayi kecil sebelum menghilang dari tempat bayi kecil. Setelah wanita itu menghilang bayi kecil menghela nafas berat. Swiss, nah, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Ucap wanita cantik yang berada di belakang bayi kecil, dia tentu adalah Fenger yang sedari tadi ada di sana tapi tidak keluar dan hanya memperhatikan bayi kecil dan wanita itu berbicara. Dulu itu salahku, aku juga tidak menyangka kalau dia akan melahirkan seorang anak perempuan karena hal itu, ucap bayi kecil dengan nafas berat. Bayi kecil berubah menjadi wujud manusianya. Pria tampan dengan rambut putih dan mata hitam dengan pakaian putihnya, memandang ke arah langit seperti sedang mencoba melihat sesuatu. Jangan salahkan dirimu, saudari Ying pasti tidak pernah menyalahkanmu karena hal itu, ucap Fenger yang tahu apa yang terjadi dengan bayi kecil dengan Dewi Bunga. Meski bayi kecil sering menunjukkan sikap ceria dan juga nakalnya, tapi dulu dia adalah seorang dewa yang cukup kejam kepada musuhnya. Dan dulu dia dan Fenger juga memang sudah menjadi suami istri, tapi dulunya bayi kecil juga memiliki hubungan dengan Dewi Bunga karena beberapa kecelakaan, dan juga sebelum bayi kecil bisa menebus kesalahannya kepada Dewi Bunga peperangan terjadi baik dia dan 3 lainnya terpaksa melakukan reinkarnasi dan pergi dari alam langit. Aku tahu, baik kamu dan dia adalah wanita yang penting dalam hidupku, bahkan aku pun belum melakukan apapun yang membuat kalian bahagia sampai sekarang, desah bayi kecil yang dalam wujud manusianya. Fenger tidak berbicara dia hanya bersandar ke bahu bayi kecil dan menutup matanya. Sebenarnya dia beruntung bayi kecil bisa lahir dan menjadi saudara Lintian, karena hal itu bayi kecil tidak lagi menjadi orang yang seperti dulu dan sifatnya juga berubah. Tidak masalah, akan ada suatu saat nanti kita akan bertemu dengannya, dan juga tentang Bai Ying memang lebih baik dia tidak tahu dulu masalah ini karena akan membahayakannya, ucap Fenger. Bayi kecil mengangguk setuju. Mungkin sebentar lagi dunia dewa akan kacau dan Lintian kemungkinan akan dipaksa untuk mengangkat pedangnya lagi,
juga Lin Tian harus pergi ke alam langit untuk bisa membuat seluruh dunia kembali dalam tatanannya semula. Pasti akan ada beberapa dewa kuat di alam langit yang akan merebut tahta Lin Tian, dan dia pasti juga harus membantu Lin Tian meski dulu dia dan Kaisar Langit tidaklah dekat sedikitpun. Tapi beda sekarang, Lin Tian adalah kakaknya, tentu dia harus ikut campur dan membantunya untuk mencapai tahta Kaisar Langit. Jadi bagaimana, kata kakak Long? Ucap Bai kecil dengan lembut. Aku dan yang lainnya akan meningkatkan kekuatan suku kita, kamu harus tinggal bersama kakak untuk melindunginya, itulah yang dikatakan kakak Long padaku. Balas Fenger. Bai kecil mengangguk, dia yakin kalau Lin Long sudah mulai bergerak untuk mencoba menghalangi berita tentang Lin Tian adalah pewaris Kaisar Langit kepada dewa dari alam langit yang tersisa di dunia dewa ini. Pasti ada yang setia kepada Kaisar Langit, tapi pasti juga ada yang menginginkan tahta Kaisar Langit. Baiklah, kalian fokus mengembalikan kekuatan, aku akan menjaga kakak dan menikmati waktu tenangku, ucap Bai kecil sambil tersenyum, tapi Fenger yang tadi bersandar di pundaknya mencubit dia dengan keras. Au, ucap Bai kecil kesakitan. Kenapa sifat jelekmu tidak berubah? Ucap Fenger sambil pergi meninggalkan Bai kecil di sana. Bab 470. Kesedihan. Melihat Fenger menghilang, Bai kecil sedikit merasa aneh dengan sifat wanita itu. Cih, wanita memang sulit dimengerti, ucap Bai kecil dengan wajah agak kesal. Baru saja tadi Fenger bersifat lembut kepadanya, tapi dalam sekejap dia berubah kembali menjadi wanita yang menurut Bai kecil kejam padanya. Tunggu aku pasti akan menebus semua yang dulu pernah gagal aku lakukan untukmu, ucap Bai kecil memandang langit dengan senyumnya. Tak lama dia berubah kembali menjadi kucing putih kecil dan kembali ke depan pintu kamar Lin Tian. Dia dengan malas tidur di sana seperti yang dia lakukan dalam beberapa hari sebelumnya. Malamnya seorang wanita cantik berjalan mendekati Bai kecil yang tertidur di depan pintu. Bai kecil, panggil Suer yang tiba di depan Bai kecil. Melihat Ling Suer, Bai kecil bangun dan merentangkan tubuh malasnya. Ada apa kakak ipar? Tanya Bai kecil. Apa kita tidak sebaiknya memperbolehkan Bibi Ying dan Paman Lin untuk masuk menemui Lin Tian? Tanya Ling Suer. Selama beberapa hari ini Ying Huan terus berada dan bolak-balik ke kamarnya untuk melihat Lin Tian. Tadi saat dia keluar menemui ayah dan ibunya, mereka meminta agar mencoba bertanya kepada Bai kecil tentang masalah itu. Tentu Ling Suer juga tahu kalau Ying Huan sangat ingin menemui Lin Tian. Sebagai seorang ibu yang telah kehilangan anaknya selama ini, betapa rindunya dia. Dan betapa sedihnya saat dia tahu Lin Tian masih belum menerima dirinya. Bukan aku tidak mau kakak ipar, tapi sekarang bukan waktunya karena kakak masih belum siap akan semua itu. Perasaan sedihnya yang selama ini hidup tanpa orang tua kandungnya sendiri masih ada di hatinya. Aku hanya ingin membuat dia tenang untuk sementara waktu saja, ucap Bai kecil lemah. Ling Suer juga menghela nafas. Sudah beberapa hari Lin Tian juga belum bangun dari meditasinya. Dia juga tinggal di kamar bersama Lin Tian, tapi dia tidak melihat tanda-tanda akan bangun darinya. Tak lama saat keduanya berbicara, Ying Huan, Lin Jing dan Ling Qingzu datang ke sana. Saat Ling Suer melihat kedua wanita itu, wajah Ling Suer sedikit rumit, tapi dia dengan sipan memberi penghormatan kepada keduanya. Hanya Bai kecil dengan malas tertidur di sana tanpa mempedulikan ketiga wanita tersebut. Saat Ying Huan melihat Bai kecil, ada wajah memohon yang jelas di matanya. Bahkan saat Bai kecil melihat wajah Ying Huan, hatinya sedikit bergetar. Karena dia ingat dengan wanita yang dulu pernah hidupnya dibuat hancur oleh Bai kecil, hatinya terasa berat. Bahkan dia juga masih memikirkan apa dia akan membenci dirinya atau tidak. Tolong aku mohon biarkan aku masuk, ucap Ying Huan dengan nada memohon. Untuk sekian kalinya di hadapan Bai kecil, wanita yang dingin dan dikatakan wanita terkuat di dunia dewa ini memohon. Tapi hal itu hanya satu, untuk menemui anaknya sendiri. Tidak ada hal yang bisa membuat dia memohon dan merendahkan dirinya kecuali untuk anaknya. Bahkan Ling Qingzu juga dengna menundukkan kepalanya untuk agar Bai kecil mengizinkan mereka masuk. Biarkan mereka masuk, ucap suara dari dalam, memotong apa yang mau dikatakan Bai kecil kepada Ying Huan. Bai kecil menghela nafas, sepertinya Lin Tian sudah bangun dari meditasinya dan mungkin dia juga sudah mulai menerima orang tua kandungnya. Ying Huan yang mendengar suara Lin Tian sangat bahagia. Bai kecil hanya pindah dari pintu dan membiarkan ketiga wanita itu masuk. Kakak ipar tidak masuk, tanya Bai kecil. Tidak, itu masalah Lin Tian dan keluarganya, ucap Ling Suer sambil tersenyum. Bai kecil yang mendengar hal itu mengangguk setuju, bahkan dia juga tidak berhak ikut campur masalah Lin Tian.
Ais, saatnya jalan-jalan kaki dan perutku kaku selama beberapa hari ini, ucap bayi kecil berjalan pergi dari sana, meninggalkan Ling Xuer yang menggelengkan kepala melihat bayi kecil pergi. Dia pun memandang ke pintu kamar itu sebelum berbalik pergi dari sana, karena dia juga ingin membiarkan Lin Tian dan keluarganya untuk bisa berbicara bersama. Tak lama pintu kamar terbuka, di kamar itu Ying Huan-Huan, Ling Qingzu dan Lin Jing melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di jendela. Pemuda itu duduk sambil memandang langit malam itu. Jelas wajah tampannya itu bisa membuat banyak wanita tergoda karena hanya melihat saja, Lin Tian hanya memandang langit malam dan tidak melihat ketiga wanita itu. Malam itu aku menangis di hutan yang penuh dengan monster iblis, dan besoknya aku hampir dimakan oleh monster di hutan itu jika ibu harimauku tidak menyelamatkan diriku, ucap Lin Tian dengan wajah yang sedih saat memikirkan ibu harimaunya. Aner, ucap Ying Huan-Huan yang mendengar perkataan Lin Tian itu, dia mengerti mungkin saat Lin Tian jatuh dari pelukannya dan masuk ke dalam ruang kacau dia jatuh di hutan yang dipenuhi monster iblis. Lalu mungkin 4 tahun kemudian dia pun mati, bahkan di saat dia akan mati pun dia masih memikirkan diriku, dia memberiku kristal iblisnya dan memasang formasi agar tempatku tidak disentuh oleh monster dan manusia yang berniat jahat kepada diriku, ucap Lin Tian lagi dengan air mata sudah jatuh dari wajahnya. Lalu dia melanjutkan, dan mungkin kurang lebih 1 tahun aku hidup sendiri merasakan kesepian, berharap orang tua kandungku menjemput diriku tapi kenyataannya yang datang adalah seorang wanita yang mau menerimaku menjadi keluarganya, ucap Lin Tian yang tiba-tiba memandang ketiga wanita itu. Ying Huan-Huan yang sedari tadi tidak bergerak mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian sudah menangis, air mata membasahi wajah dan pakaiannya. Itu pun terjadi dengan Ling Qingzu dan Lin Jing, bagaimana dia tidak tahu penderitaan anak yang sekecil itu hidup di dalam hutan selama 1 tahun, meski dia ditemukan dan dirawat oleh orang lain yang mau menerima dia sebagai keluarganya itu berbeda dengan perasaan dirawat oleh orang tua kandung sendiri. Ying Huan-Huan yang tidak tahan lagi berlari dan memeluk Lin Tian ke dalam pelukannya, hatinya terasa pahit semua juga salahnya jika dulu dia tidak pergi ke sana untuk memperlihatkan sesuatu kepada Lin Tian kecil maka hal itu tidak akan terjadi. Maafkan ibu, ucap Ying Huan-Huan sambil menangis memeluk Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara ibunya menangis tidak tahan lagi dan ikut memeluk ibunya sambil menangis di dalam pelukan ibunya itu. Bersambung.